Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mang Putri Handrayanti dengan NIM channel Leno23005 dari Prodi Perpajakan kelas F Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ingin menjelaskan materi tentang pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, THR, bonus, premi, dan lain-lain. Baiklah, sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Dalam konteks pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 di Indonesia, berikut adalah penjelasan mengenai jasa produksi, tantiem, gratifikasi, THR, bonus, dan premi. Yang pertama adalah jasa produksi. Jasa produksi merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan atas kontribusi langsung mereka dalam proses produksi suatu barang atau jasa. Biasanya dihitung berdasarkan target produksi yang tercapai atau kualitas produk yang dihasilkan. Yang kedua, tantiem. Tantiem merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada karyawan, biasanya kepada manajemen atau pemegang saham. Besaran tantiem biasanya dihitung berdasarkan persentase dari keuntungan bersih perusahaan. Yang ketiga ada gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada seorang pegawai negeri atau pejabat negara sebagai imbalan atas suatu tindakan atau jasa. Baiklah, yang keempat ada THR. THR merupakan pembayaran tambahan yang diberikan kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan tertentu, seperti Idul Fitri atau Natal. Besaran THR biasanya dihitung berdasarkan gaji pokok atau masa kerja karyawan. Yang kelima ada bonus. Bonus merupakan pembayaran tambahan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kinerja baik, pencapaian target, atau prestasi lainnya. Bonus dapat diberikan secara periodik, misalnya tahunan, atau berdasarkan kejadian tertentu. Yang keenam ada premi. Premi serupa dengan bonus. Premi adalah pembayaran tambahan yang diberikan kepada karyawan. Namun, premi seringkali dikaitkan dengan resiko atau tanggung jawab tertentu yang melekat pada pekerjaan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tata cara menghitung jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan hari raya atau tahun baru, bonus, premi, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap, pada umumnya diberikan sekali saja atau sekali setahun. Yang pertama, tarif yang ditetapkan adalah tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Yang kedua, terlebih dahulu dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur disetahunkan, ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagiannya. Yang ketiga, kemudian dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagiannya. Yang keempat, selisih antara PPh pasal 21 menurut penghitungan butir 2 dan 3 adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagiannya. Selanjutnya, dalam hal pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektif sudah ada sejak awal tahun namun baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh pasal 21 atas penghasilan yang tidak teratur tersebut dihitung sebagaimana pada butir kedua dengan memperhatikan ketentuan mengenai perhitungan pasal 21 bulanan atas penghasilan teratur. Yang terakhir, dalam hal penerimaan penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan hari raya atau tahun baru, bonus, dan premi tersebut adalah mantan pegawai, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Hadori, status belum menikah yang telah memiliki NPWP, bekerja pada PT Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 2 juta sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan, Hadori menerima bonus sebesar 5 juta. Setiap bulannya, Hadori membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 60.000. Cara menghitung PPh pasal 21 atas bonus kita akan bagi menjadi 3. 1A, PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Gaji setahun, 12 dikali 2 juta akan menghasilkan 24 juta.
bonusnya sebesar 5 juta, dan penghasilan bruto setahun akan menjadi 29 juta. Pengurangannya ada pada biaya jabatan 5% dikali 29 juta akan menghasilkan 1.450.000. Dan yang kedua, pada iuran pensiun setahun 12 dikali 60.000 akan menghasilkan 720.000. Jadi pengurangannya sebesar 2.170.000. Penghasilan neto setahun akan menjadi 26.830.000. PTKP untuk wajib pajak 15.840.000, penghasilan kena pajak sebesar 10.990.000, PPh pasal 21 terutang atas gaji dan bonus 5% dikali 10.990.000 akan menghasilkan 549.500. Bagian 1B, PPh pasal 21 atas gaji setahun. Gaji setahun 12 dikali 2 juta akan menghasilkan 24 juta. Pengurangan ada pada biaya jabatan 5% dikali 24 juta akan menghasilkan 1.200.000. Yang kedua, pada iuran pensiun setahun 12 dikali 60.000 akan menghasilkan 720.000. Jadi pengurangannya sebesar 1.920.000. Penghasilan neto setahun sebesar 22.080.000. PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri 15.840.000, penghasilan kena pajak sebesar 6.240.000. PPh pasal 21 terutang atas gaji 5% dikali 6.240.000 akan menghasilkan 312.000. Yang terakhir pada bagian 1C, PPh pasal 21 terutang atas bonus. PPh pasal 21 atas bonus 549.500 dikurang 312.000 akan menghasilkan 237.500. Baiklah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.